Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, di momen yang berbahagia dan yang baik ini, saya mengajak kita semua untuk mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja. Sebab oleh kasih dan kemurahan Tuhan Yesus kita telah dihantar tiba di minggu yang terakhir di bulan Februari 2025 dengan selamat. Dan di hari ini ada 4 jemaat di Klasis Pulau Ambon, termasuk jemaat ini menggelar persidangan jemaatnya. Nah, kita bersyukur sebab firman Tuhan itu selalu menjadi kekuatan yang menolong kita berhadapan dengan segala kenyataan hidup, masalah maupun juga tantangan yang kita hadapi. Pada minggu-minggu yang lalu kalau kita ingat, saudara-saudara, kita telah mendengarkan firman Tuhan tentang bertumbuh di dalam iman, kasih, dan pengharapan. Nah, 3 hal ini menjadi satu kesatuan yang diharapkan dia ada dan bertumbuh di dalam diri kita sebagai orang percaya. Dia ada dan bertumbuh di dalam kehidupan keluarga-keluarga Kristen. Dia ada dan bertumbuh di dalam kehidupan jemaat ini. Sebab menjalani kehidupan ini dengan segala kenyataannya dibutuhkan iman yang teguh, pengharapan yang kokoh, dan kasih yang terus-menerus mesti dinyatakan. Dan kita percaya bahwa iman dan pengharapan bekerja bersamaan dan kasih itu melengkapinya. Iman kepada Tuhan menimbulkan pengharapan akan hadirnya kasih dan pertolongan Tuhan itu bagi kita. Itu yang menjadi kekuatan kita untuk terus bertekun mengerjakan apa yang menjadi tugas kita, kerja-kerja kita, dan pelayanan-pelayanan kita dengan baik. Dan ini yang ditegaskan kepada kita lewat nats pembacaan kita hari ini di momentum persidangan yang ke-37 sesuai dengan arah tema minggu kita, bertumbuh di dalam ketekunan. Nah, jemaat terkasih, kalau kita buka kamus bahasa Indonesia, tekun itu artinya rajin, ya. Bersungguh-sungguh, berkeras hati dalam melakukan sesuatu, misalnya dalam hal bekerja, belajar, berusaha, beribadah, berdoa, beriman, dan sebagainya. Mengapa ketekunan ini diperlukan atau perlu ditumbuhkan di dalam kehidupan kita selaku orang percaya? Sebab hanya melalui ketekunan seseorang itu bisa mencapai kesuksesan di dalam hidupnya. Ada salah satu buku berjudul Maukah Anda Sukses? Seorang motivator terkenal pernah mengatakan begini, bahwa ada 8 kunci kesuksesan. Yang pertama yaitu mencintai panggilan atau pekerjaan. Kedua, kerja keras. Ketiga, fokus. Keempat, kuat motivasi. Kelima, selalu mencari ide. Keenam, pengembangan diri. Ketujuh, bersedia melayani. Dan yang kedelapan itu adalah tekun. Jadi tekun di sini menjadi satu aspek yang menentukan seseorang sekali lagi menuju sukses. Ketekunan juga merupakan aspek penting dalam keimanan kita. Dalam Kolose 4, saudara-saudara, ayat 2, di situ Rasul Paulus pernah menasihati jemaat untuk bertekun di dalam doa. Artinya bersungguh-sungguh dan tidak bosan-bosan dalam hal berdoa supaya jemaat itu tidak jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Bahkan di dalam pembagian pembacaan kita hari ini pun Rasul Paulus juga menasihati jemaat di Antiokhia agar bertekun di dalam iman, agar mereka kuat menghadapi masa-masa sulit atau kesengsaraan karena panggilan iman kepada Tuhan Yesus yang mereka imani. Saudara, saya mencatat di sini ada 3 hal yang dapat kita pelajari dari teks ini. Yang pertama, saudara-saudara, jemaat-jemaat yang terbentuk mula-mula itu karena buah karya Roh Kudus adalah jemaat-jemaat yang baru, hasil dari pemberitaan Injil dari para rasul. Iman mereka belum kuat untuk menghadapi segala kenyataan karena iman mereka kepada Tuhan. Sementara di sisi yang lain mereka dihadapkan dengan banyak sekali penderitaan dan penganiayaan. Menariknya bahwa kehadiran Paulus dan Barnabas itu sangat menguatkan.
Rasul-rasul ini dengan tekun mereka membimbing dan menguatkan hati jemaat supaya tidak bosan, menasihati mereka supaya tetap bertekun di dalam iman dan mengajarkan mereka bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Ayat yang ke-22. Lewat ayat ini Paulus hendak menegaskan kepada jemaat bahwa Yesus datang bukan untuk menawarkan kehidupan yang enteng. Yesus datang ke dunia ini bukan untuk menawarkan kehidupan yang mudah, melainkan menjadi setiap orang percaya itu menjadi orang yang hebat, orang yang tangguh menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Hal ini yang boleh kita pahami, dia seakan-akan Yesus menganjurkan orang Kristen itu untuk menderita, sebab itu bagian dari hidup kekristenan. Melainkan bahwa jika karena keadilan dan kebenaran seseorang harus menderita, maka ia harus menghadapinya sebagai bagian dari iman. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah menderita karena iman dan karena melakukan perbuatan baik. Bukan menderita karena melakukan kriminal ataupun melakukan kejahatan. Penulis surat 1 Petrus juga pernah mengingatkan jemaat, kalau harus menderita jangan karena melakukan kejahatan. Kalau kita melakukan kebaikan namun kita menderita karena kebaikan tersebut, saudara-saudara, lihatlah itu sebagai suatu bagian beriman kita kepada Allah. Karena kita berada pada jalan Yesus. Kita berbahagia sebab kita berada pada jalan Yesus. Kita berbahagia sebab melakukan apa yang Allah mau, apa yang Allah kehendaki. Jadi kepada kita lewat teks ini diajarkan bahwa untuk mempertahankan keselamatan yang telah kita peroleh dari Yesus, kita mesti rela dan tahan menderita, menghadapi dengan tekun. Saudara-saudara jemaat, sekarang jemaat-jemaat kita sudah semakin tua ya. Kita juga menghadapi keadaan yang tentu berbeda dengan masa Paulus. Tidak ada penganiayaan, kita bahkan hidup di dalam kebebasan termasuk kebebasan beragama. Walaupun di beberapa tempat ada terjadi insiden penistaan agama, namun secara umum apalagi kita di Maluku ya mau bilang dalam kategori ya ada baik-baik saja. Kotong beribadah juga ya sekarang ini aman-aman saja, sing terganggu dan sebagainya. Nah kondisi yang baik ini justru membuat banyak orang tidak tahan menderita. Banyak orang ingin cepat menjadi kaya dan berkuasa, termasuk kita orang Kristen. Dan karena itu banyak orang menghadapi masalah, bahkan terjerat dalam kasus-kasus korupsi, penyalahgunaan kewenangan. Dan ini tantangan iman yang kita hadapi. Dan tantangan ini menjadi semakin berat karena kemajuan teknologi informasi yang luar biasa. Kita harus mengakui kita kebanjiran informasi yang menghendaki kearifan kita untuk memilah mana yang benar dan mana yang hoax yang kita terima dalam hidup ini. Di mana-mana, di masyarakat, di jemaat, di keluarga, dalam kehidupan kita, eksistensi atau keberadaan kita telah didominasi sekali lagi oleh peran teknologi digital. Memang saya bisa kutap pungkiri Bapak Ibu Saudara-saudara, kehadiran teknologi digital itu juga memberikan banyak manfaat untuk kita. Misalkan bisa membantu kita menyelesaikan tugas-tugas yang membutuhkan waktu yang lebih cepat. Anak-anak kita di sekolah dasar, bahkan sampai di perguruan tinggi, ya lebih banyak bertanya kepada Om Google untuk menyelesaikan tugas-tugas belajar mereka ketimbang mencari dan membaca literasi-literasi yang ada tersedia. Kau bisa hitung di jari saja. Kau anak-anak duduk di perpustakaan untuk baca sepaling kurang. Cari buku di Dian Pertiwi hitung dengan 1, 2, 3 orang saja yang banyak saudara-saudara. Mereka mencari cara yang mudah menyelesaikan tugas apapun. Memang tidak salah, namun tahukah Bapak Ibu Saudara-saudara, pengaruhnya untuk kita, pengaruhnya untuk generasi gereja ini, masyarakat ini, bangsa dan negara ini. Akan ada mental-mental instan yang mau cepat dapat jawabannya tanpa harus bertekun, tanpa harus berpikir keras, tanpa harus berjuang, belajar dengan sungguh-sungguh. Yang harus diwaspadai adalah akan lahir generasi gereja yang tidak terbiasa menghadapi tantangan hidup.
Sehingga mental mereka akan rapuh berhadapan dengan tantangan-tantangan yang ada. Sehingga tidak heran Bapak Ibu saudara-saudara jemaat, di kalangan anak-anak remaja pemuda sekarang ini kotong dengar, oh ya ada bunuh diri di situ, ada bunuh diri di sini. Ya karena apa? Yang bisa bertahan untuk menghadapi masalah-masalah yang dihadapinya. Dan oleh karena itu saudara-saudara, mari perkuat keluarga-keluarga kita. Pembinaan keluarga-keluarga itu menjadi penting dalam pergumulan kita berjemaat. Mari perkuat keluarga untuk tekun berdoa. Untuk tekun membangun keintiman dengan Tuhan. Untuk tekun membaca firman Tuhan setiap jam, menit, bahkan detik. Sebab hanya dengan mengosongkan diri dan memasrahkan hidup di bawah pimpinan Allah lewat Yesus Kristus dan Roh Kudus, maka katong semua dimampukan menghadapi tantangan ataupun kesulitan hidup. Kita dan anak-anak kita tidak akan kalah dengan tantangan dan penderitaan hidup yang dialami. Yang kedua saudara-saudara, dari teks ini ialah bahwa Barnabas dan Paulus merasa bahwa tugas memelihara kehidupan umat ini hanya tergantung pada kerja satu orang atau kerja dua orang. Tapi kerja banyak orang, banyak tangan untuk banyak tenaga, energi untuk sorong bahu untuk mengatur pelayanan. Dan karena itu di ayat 23a, mereka mengangkat dan menetapkan para penatua dengan tugas utamanya ialah membimbing jemaat untuk tetap setia beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan hal itu nampak dalam ketekunan mereka melakukan tugas-tugas pelayanan. Jadi saudara-saudara, di sini sangat jelas bagi kita bahwa pengorganisasian itu penting sekali. Gereja ini membutuhkan orang-orang yang menjadi pemimpin untuk memimpin jemaat ke arah yang Tuhan kehendaki. Dan karena itu ada para pendeta, ada para penatua, ada para diaken. Bahkan di tingkat sektor unit-unit wadah-wadah pelayanan, ada perangkat pelayanan di sana. Bahkan melalui sebuah mekanisme pelayanan di dalam organisasi gereja, termasuk persidangan-persidangan gerejawi, maka umat terus dibimbing sehingga iman mereka kuat berakar di dalam Kristus dan bertumbuh serta menghasilkan buah-buah baik dan berguna bagi Tuhan dan sesama. Saudara-saudara, Bapak Ibu peserta persidangan ke-70 khususnya, apakah di dalam tanggung jawab sebagai peserta biasa ataupun luar biasa yang bergumul dalam persidangan ke-37 hari ini, kepada Bapak Ibu Tuhan Allah mempercayakan tanggung jawab menata layani gereja ini dengan baik dan tekun. Dan oleh karena itu momen persidangan jemaat yang setiap tahun kita lakukan bukan semata-mata untuk mempertanggungjawabkan capaian-capaian target ataupun anggaran yang sudah kita capai ataupun sudah kita lakukan. Tapi momentum persidangan ini pun baiklah itu menjadi kesempatan untuk kerja-kerja yang dilakukan lewat program-program yang diputuskan nanti dia berkualitas dan memberikan dampak positif bagi kehidupan umat. Sehingga ketong sing asal jadi untuk melakukan tugas-tugas pelayanan nanti. Sebab itu support sistem penting sekali di persidangan ini. Pelayan dan pelayan baku tongka. Pelayan dan jemaat baku tongka. Memberikan visi yang cemerlang, saling mendoakan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Jadi kalau ada yang krusial untuk dicakapkan, untuk dicari solusinya di persidangan ini, mari beta mau bilang, dengan kepala dingin dan hati baik, dan penuh sukacita. Dengan tetap mengandalkan kekuatan dan karya Roh Kudus, kotong melakukan persidangan ini. Doa menjadi kekuatan kita untuk sidang ini kotong selenggarakan. Sehingga persidangan ini akan jadi berkat untuk pertumbuhan jemaat ini ke depan. Semua jemaat, tua, muda, besar, kecil, laki-laki, perempuan akan mengalami kasih karunia Allah yang tidak berkesudahan. Beta mau bilang para Bapak Ibu yang ketiga,
Setekun apapun kita dan sehebat apapun kita bersidang, tetapi jika tidak melibatkan Tuhan di dalam karya Roh Kudus, maka semuanya itu menjadi sia-sia. Kalau bercermin dari Paulus dan Barnabas, mereka bersinergi untuk membangun kehidupan jemaat. Mereka berdoa dan berpuasa lalu menyerahkan tua-tua itu kepada Tuhan sebagai sumber kepercayaan mereka. Ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa di dalam melakukan pekerjaan apapun, termasuk persidangan di hari ini, jangan mengabaikan karya Roh Kudus. Sekali lagi, jangan mengabaikan karya Roh Kudus. Jangan kita melakukannya hanya berdasarkan kemanusiaan kita, sebab kalau itu diletakkan berdasarkan kekuatan kita sebagai manusia, maka hasilnya itu tidak akan menjadi berkat bagi jemaat ini. Oleh sebab itu, melalui doa, pelayanan akan berhasil. Jemaat akan terus berakar dan bertumbuh ke arah Kristus. Bahkan dari pelayanan bertumbuh, baik itu dapat menjadi kesaksian yang menjangkau hidup orang lain dimanapun jemaat ini ada dan hidup. Sebagai orang-orang percaya yang telah menikmati pemeliharaan Tuhan hingga hari ini, kita bersyukur sebab firman ini kembali mengingatkan semua sebagai pelayan maupun umat. Tekunlah berdoa, beriman, berpengharapan, serta nyatakanlah kasih seorang dengan lain. Ketekunan menjadi kesimpulan akhir dari semua yang mau kita lakukan. Dan ini mesti menjadi ciri khas kita sebagai orang percaya yang bertumbuh dan dewasa. Sebab tanpa ketekunan kita akan sulit untuk mencapai akhir. Iman kita baru akan menjadi kuat dan jika kita selalu bertekun menyerahkan hidup ke dalam tangan Tuhan lewat doa. Pengharapan kita menjadi teguh jika kita tekun dan tidak mudah patah semangat. Menjadi jemaat dan pelayan yang ulet tahan banting dan uji. Dan selalu berjuang demi meraih kesuksesan. Kasih kita menjadi bermanfaat jika kita tekun mengerjakannya dengan tulus. Sebab bukan hanya kita yang akan merasakan dampak dari perbuatan kasih yang tulus yang kita lakukan. Melainkan banyak orang akan bisa menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan ini. Mari kita bersidang dengan tetap mengandalkan karya Roh Kudus. Dan tetap meletakkan di dalam doa. Tuhan dimuliakan lewat kita. Tuhan akan pakai kita luar biasa untuk menghadirkan berkat demi hormat dan kepujian bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.